Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kami yang berjudul Implementasi Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam meningkatkan perilaku sopan santun siswa di SMK 2 Wedi Klaten. Sebelumnya, di sini saya Veronica Chandra Dewi sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rusdianti, ada Susi, ada Ade, dan kemudian ada Niken. Oke, untuk selanjutnya, kenapa kami memilih judul proposal penelitian ini? Karena ini berkaitan dengan makalah kita sebelumnya, yaitu yang berjudul Kiprah Muhammadiyah di Indonesia. Dari kiprah-kiprah tersebut, kemudian kami memilih kiprah Muhammadiyah di bidang pendidikannya. Karena apa? Karena pada dasarnya Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah yang paling berkembang adalah bidang pendidikan. Kemudian proposal penelitian kami ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini menjelaskan tentang yang pertama adalah latar belakang yang menyatakan tentang alasan dibuatnya penelitian ini, kemudian rumusan masalah berisi pertanyaan tentang suatu fenomena. Yang ketiga tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah ini. Terus yang terakhir yaitu adalah manfaat penelitian, yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rusdianti. Pada bab 1, berdasarkan tema yang kita ambil, dilatar belakangi oleh pendidikan melalui kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh para guru serta lembaga pendidikan dalam rangka untuk membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan dan juga agama. Salah satu bentuk perilaku yang diterapkan kepada siswa adalah sopan santun, yang mana sopan santun ini termasuk dalam pengarahan perilaku akhlakul karimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga pada pembelajaran itu harus diselipkan yang namanya pendidikan tata krama dan juga moral yang akan membentuk pribadi masing-masing individu. Melalui penerapan nilai keislaman dan pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah 2 Wedi Klaten. Akan tetapi ketika kita melihat realitanya, ini ada beberapa penyimpangan, yang mana penyimpangan ini sering terjadi di beberapa sekolah. Tapi kita mengambil sampel di SMK Muhammadiyah 2 Wedi Klaten. Seperti halnya yang mana berdasarkan siswa memiliki akhlak yang masih dikatakan kurang, baik dalam sopan santun, cara berbicara, tata krama, dan juga bahkan pada praktek ibadah. Sehingga kami tertarik untuk mengambil sekolah ini sebagai sampel untuk penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, dapat diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan siswa SMK Muhammadiyah 2 Wedi Klaten. Yang kedua adalah bagaimana caranya meningkatkan perilaku sopan santun dalam pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah 2 Wedi Klaten. Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah, dapat kita ambil manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, jika bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi menambah wawasan berpikir dan memperluas pengetahuan, serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi sekolah dalam membentuk perilaku siswa yang berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu bab 2 literatur review. Literatur review ini menjelaskan tentang yang pertama adalah
Penelitian terdahulu ini berisi tentang referensi kalau kita dari jurnal untuk memudahkan kita dalam membuat proposal penelitian. Dan penelitian terdahulu ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu mengenai penelitian terdahulu. Jadi, penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perbandingan sehingga dapat menemukan inspirasi baru yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 penelitian terdahulu yang kami ambil dari tesis. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul Implementasi Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Meningkatkan Kadar Religiusitas Siswa SMK Muhammadiyah 2 Sragen, yang ditulis oleh Fajrin Maulana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Tahapan analisis data meliputi 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dengan verifikasinya. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu implementasi kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagian besar sudah memenuhi standar implementasi kurikulum. Adapun kekurangannya adalah penilaian atau evaluasi pembelajaran masih terfokus pada aspek pengetahuannya saja, sedangkan aspek sikap dan keterampilan siswa kurang mendapatkan perhatian, sehingga kadar religiusitas siswa berdasarkan pengamatan peneliti belum menunjukkan adanya peningkatan. Kemudian penelitian selanjutnya dengan judul Implementasi Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Menciptakan Budaya Kebersihan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 23 Surakarta tahun ajaran 2017-2018 yang ditulis oleh Ari Marianto, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi dalam mengkaji implementasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam membentuk pola budaya kebersihan yang ada di SD Muhammadiyah 23 Surakarta. Dalam penelitian tersebut memperoleh hasil yang pertama, kebersihan menunjukkan bagian dari pendidikan akhlak yang dibawa oleh Muhammadiyah dengan porsi sebanyak 4,1% dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua yaitu tahapan implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah 23 dilakukan dengan cara guru memberikan persepsi keteladanan, peniruan sikap terhadap guru, sehingga kebiasaan siswa, tindakan siswa berkembang menjadi lebih baik. Dan siswa mampu mengkondisikan lingkungan budayanya dengan saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian penelitian selanjutnya dengan judul Implementasi Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Pencegahan Tindakan Bullying Siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Troketan Klaten dan Cetan Klaten tahun ajaran 2017-2018 yang ditulis oleh Muhammad Dimas Elsa Purnaman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pelaksanaan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Troketan dan Cetan mampu mencegah tindakan bullying pada siswa dengan pendekatan keislaman yang mengedepankan moral dan sopan santun. Sehingga patut untuk diapresiasi kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karenanya, mampu untuk mencegah anak melakukan tindakan bullying dikarenakan adanya rasa takut dan rasa berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang saya sampaikan, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan suatu variabel yang akan kita teliti nanti. Dan landasan teori ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Adin. Baik, saya akan menjelaskan
landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama, definisi pembelajaran. Pembelajaran secara harfiah berarti belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses penambahan wawasan dan pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar, sehingga mengakibatkan perubahan pada dirinya. Perubahan yang didapat adalah perubahan yang positif yang pada akhirnya akan menambah keterampilan, kecakapan, serta wawasan pada orang yang bersangkutan. Untuk mencapai hal tersebut, pembelajaran tidaklah terbatas pada penjelasan materi yang dilakukan oleh guru kepada murid, namun dibutuhkan juga pengayaan, uswah yang baik, serta contoh yang nyata untuk mencapai atau untuk mendapatkan keterampilan pada sesuatu yang diajarkan. Selanjutnya, definisi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW, sedangkan al-Islam dan kemuhammadiyahan adalah suatu pembelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berupa pendidikan Al-Quran, Al-Hadis, akidah, akhlak, muamalah, serta kemuhammadiyahan. Ini merupakan salah satu pembaharuan Muhammadiyah yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan atau proses modifikasi sistem pesantren yang kemudian diaplikasikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan tujuan menambah wawasan para siswa dan siswi, kemudian meningkatkan religiusitas siswa dan siswi, dan menciptakan siswa dan siswi yang kuat imannya, baik akhlaknya, serta teguh akidahnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai definisi sopan dan santun. Sopan dan santun secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu sopan dan santun. Keduanya telah menjadi satu kata yang majemuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sopan santun dapat diartikan sebagai berikut. Sopan berarti hormat dengan tak lazim atau menurut dengan adab yang baik, dan dapat dikatakan sebagai cerminan kognitif atau pengetahuan. Sedangkan santun berarti halus, tenang, dan sabar, dapat dikatakan sebagai cerminan psikomotorik atau penerapan pengetahuan dalam tindakan. Ditinjau dari asal katanya, sopan dan santun berarti suatu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia, sekelompok manusia di dalam masyarakat atau tautan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah bab 3 metode penelitian. Bab 3 metode penelitian ini menjelaskan tentang tahap penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan teknik analisis data. Bab 3 metode penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Susi. Baik, selanjutnya masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Ada 4 tahapan, yaitu tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu tahapan penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan, yaitu di SMK Muhammadiyah 2 Wedi Klaten, dengan menggunakan desain penelitian studi kasus sosial termasuk manusia di dalamnya, sehingga memberikan uraian mendetail tentang objek yang diteliti. Selanjutnya yaitu
teknik pengumpulan data, yaitu ada 3: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada pengolahan data. Teknik pengolahan data ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu membiarkan permasalahan muncul dari data untuk interpretasi dari gejala yang ditimbulkan dari penerapan ini. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu membiarkan permasalahan muncul dari data untuk interpretasi dari gejala yang ditimbulkan dari penerapan implementasi pembelajaran Al-Islam kemuhammadian untuk meningkatkan perilaku sopan santun siswa yang diambil sebagai kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang objek yang dikaji dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu teknik analisis data model interaktif dengan menginteraksikan antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan. Tahap persiapan penelitian akan kita lakukan pada minggu pertama, kemudian pengumpulan data akan kita lakukan pada minggu kedua, pengolahan data akan kita lakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat, kemudian analisis dan kesimpulan akan kita lakukan pada minggu keempat, dan penulisan laporan akhir akan kita lakukan pada minggu keempat. Jadi pada kesimpulannya kita itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang implementasi pembelajaran Al-Islam kemuhammadiyahan dalam menciptakan perilaku sopan santun siswa di SMK 2 Wedi Klaten. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di tepi sungai batu terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.